السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه المجاهدين في سبيله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala serta bersyukur kepadanya di atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang dinamakan dengan bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah pada tempat yang diridai oleh Allah. Kita diberikan nikmat, maka nikmat itu kita pergunakan pada tempat yang diridai oleh Allah. Itu sudah dinamakan bersyukur. Di antaranya kita diberikan kekuatan batin, kekuatan zahir dan batin. Maka kekuatan itu kita pergunakan pada yang diridai oleh Allah. Seumpama mempergunakan kekuatan itu untuk beribadah, salat, puasa, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau kita pergunakan nikmat Allah itu pada tempat yang tidak diridai oleh Allah, maka itu namanya kufur. Maka Allah mencela orang-orang yang bersyukur, yang kufur. Karenanya mari kita bersyukur kepada Allah dengan cara mempergunakan nikmat Allah pada tempat yang diridai oleh Allah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita doakan pada Allah agar senantiasa Allah menyampaikan kepada junjungan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan satu-satunya rasul yang diberikan syafaatil uzma, syafaat yang besar. Rasul-rasul yang lain juga diberikan syafaat, tetapi tidak sebesar syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang nanti pada hari kiamat, di saat huru-hara hari kiamat, di saat umat manusia tidak tahu kemana harus mengharap, kemana mereka harus minta bantuan, di saat itulah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membantu kita. Bahkan beliau membantu kita melewati titi siratal mustaqim. Titi siratal mustaqim itu adalah titi yang sangat angker. Tidak ada titi yang lebih angker daripada titi siratal mustaqim. Karena
Kalau kita terpeleset dari titik tersebut, maka jatuh ke dalam neraka. Maka Rasulullah lah yang memberikan syafaat, membantu umatnya untuk melewati titik siratal mustaqim. Karenanya mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kita kaum ibu barangkali ada yang berhalangan berpuasa, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau untuk salawat itu tidak ada larangan, maka sekalipun dalam keadaan berhalangan, perbanyaklah membaca salawat. Lebih-lebih di saat kita sedang di dapur, pada saat kita membantu atau membuatkan makanan kepada orang-orang yang berbuka. Siapapun itu yang berbuka, apakah suami kita, anak kita, atau tetangga kita, atau kita antarkan ke masjid. Di saat kita sedang memasak, bacakan salawat sebanyak mungkin. Rasulullah tidak membatasi salawat tersebut. Aktsiru alayyas salah, perbanyak olehmu akanku akan salawat. Karenanya mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Bahkan kita kaum lelaki pun ketika sedang berkendaraan, ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apapun salawat itu, salawat tersebut sangatlah bermanfaat bagi kita, lebih-lebih di dalam bulan yang penuh berkah ini. Kemudian salawat beriring salam juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang seiring bahu seayun langkah, yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin ini, yang saya muliakan para alim ulama, para guru-guru, para ustadz, ustadzah, dan segenap kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita memperingati nuzulul Quran, bertepatan dengan 17 Ramadan. Apa itu nuzulul Quran? Nuzul artinya turun, Quran, Quran sama dengan turun Quran. Di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan tentang turunnya Al-Quran. Di antaranya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan akan Al-Quran. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan akannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan daripada Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu terdapat obat-obatan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka yang kita peringati pada malam ini, pertanyaannya, apakah boleh memperingati nuzulul Quran? Jawab, memperingati nuzulul Quran itu min sya'airillah, sebagian daripada syiar-syiar Allah. Kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar Allah, membesarkan syiar Allah, maka itu merupakan bagian daripada ketakwaan hati.
maka sama dengan diperkenankan untuk memperingati nuzulul Quran. Sekalipun ada kelompok-kelompok yang membid'ahkan apa yang kita lakukan pada malam ini. Katanya ini tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Katanya ini adalah bid'ah, setiap yang bid'ah sesat, setiap yang sesat di dalam neraka. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam beserta kaumnya, ketika mereka mendoakan pada Allah, meminta pada Allah, anzil alaina ma'idatan, ya Allah turunkan kepada kami makanan, hidangan, minas samai, daripada langit, takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Idan di sini itulah sesuatu yang diperingati setiap tahun, Aidan. Maka hari raya Aid itu Aid kembali berulang-ulang setiap tahun. Sesuatu yang diperingati setiap tahun itu Nabiullah Isa memperingatinya dan kaum-kaum setelahnya juga memperingati. Karenanya tidak boleh dikatakan bahwa memperingati nuzulul Quran ini adalah sesuatu yang bid'ah. Tidak boleh. Ini adalah perkara yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nuzulul Quran itu, apa itu yang turun Quran? Kapan turun Quran? Apakah benar pada 17 Ramadan? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Tafsir Sawi, di mana di dalam kitab tersebut dituliskan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Itu turunnya daripada Sidratul Muntaha ila sama'id dunya, ke langit dunia, atau kata lainnya Baitul Izzah. Turunnya Al-Quran daripada Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Itu yang pertama. Turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah itu turunnya secara jumlatan wahidah. Artinya bukan berangsur-angsur, tetapi Al-Quran full. Dari Alif Lam Mim seperti yang kita baca saat ini, seperti Al-Quran yang ada pada saat ini. Itu turunnya dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Yang kedua, Rasulullah menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini juga ada ulama yang mengatakan bahwa yang kita peringati saat ini adalah memperingati turunnya wahyu pertama. Apakah itu benar? Jawab, itu benar. Maka yang kita peringati ini adalah dua, atau sekaligus dua. Yang pertama turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Yang kedua turunnya Al-Quran yang pertama, yaitu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu juga terjadi pada 17 Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, karenanya kalaupun ada yang mengatakan ini turunnya dari langit Sidratul Muntaha saja, bukan turun kepada Rasulullah, itu salah. Dan ada juga yang mengatakan ini wahyu pertama yang kita peringati, wahyu pertama bukan turun dari langit, dari Baitul Izzah, dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Ini juga salah. Yang benar kedua-duanya sama turun pada 17 Ramadan.
Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr, bukan pada malam 17. Lailatul qadri itu lailatul qadar, malam qadar. Kita, kebanyakan orang di Aceh sudah menjadi anggapan bahawa Lailatul Qadar itu mesti terjadi pada 10 yang terakhir. Ini masih 17 sama dengan 10 yang kedua. Lailatul Qadar seharusnya terjadi pada 10 yang terakhir, mulai daripada 21 hingga 30. Hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah yang ghalib. Arti ghalib kebiasaan. Kebiasaan terjadi pada 10 yang terakhir. Artinya tidak menutup kemungkinan bahawa malam qadar itu terjadi pada 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. Bahkan kata Imam Malik, Lailatul Qadar itu bisa terjadi dalam bulan yang lain, tidak mesti di bulan Ramadan. Bisa terjadi pada bulan-bulan yang lain. Itu kata Imam Malik. Tetapi kata beliau, yang terjadi kebiasaannya pada bulan Ramadan. Itu kata Imam Malik. Tapi kata Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, Lailatul Qadar hanya terjadi di dalam bulan Ramadan. Apakah itu pada 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, atau 4 Ramadan, atau seterusnya. Tetapi kebiasaan terjadi pada 10 yang terakhir, pada 21 hingga seterusnya. Maka tidak ada yang salah daripada penafsiran bahawa 17 Ramadan itu bisa saja pada saat turun Al-Quran pertama kali itu merupakan malam qadar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Al-Quran itu ibarat buku petunjuk. Ketika seseorang membelikan sepeda motor, dia mendapatkan buku petunjuk untuk bisa mengendarai sepeda motor ataupun mengaktifkan, menghidupkan, mematikan. Ketika ada terjadi sesuatu yang salah pada sepeda motor, maka buku petunjuk itu merupakan tempat rujukan. Begitu juga Al-Quran. Allah menciptakan kita ke dunia ini butuh kepada buku petunjuk. Maka buku petunjuk itu adalah Al-Quran. Di saat kita salah arah, di saat kita ingin berjalan ke arah yang benar, di saat kita ingin menghambakan diri kepada Allah, apa rujukan kita? Maka rujukan itu adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar petunjuk. Al-Quran itu menjadi obat. Syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Ada ayat-ayat tertentu yang bisa digunakan untuk bisa mengobati penyakit-penyakit. Di antaranya pada surat An-Nahl. Pada surat An-Nahl, di situ tertulis bahawa lebah ini bisa mengeluarkan madu, yang mana madu ini menjadi obat-obatan bagi manusia. Itu di antaranya. Maka fungsi daripada Al-Quran ini sangat besar. Dan Al-Quran ini tidak pernah ketinggalan masa, tidak pernah ketinggalan zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang pelihara dan kami yang akan jaga.
Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya seumpama Taurat, Injil, Zabur. Injil, Zabur, Taurat, begitu Nabi Musa meninggal, begitu Nabi Daud meninggal, begitu Nabi Isa diangkat Allah, maka Injil berubah, Zabur berubah, Taurat berubah. Artinya kalau kita ingin mencarikan Taurat yang benar yang ada pada masa Nabi Musa, itu tidak kita dapatkan lagi. Kenapa demikian? Karena berbeda penjagaan Allah daripada kitab Taurat, Injil dan Zabur dengan kitab Al-Quran. Al-Quran ini Allah yang jaga sampai akhir masa. Maka ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa ada ayat Al-Quran yang harus dihapus, ada ayat Al-Quran yang tidak bisa dipergunakan untuk saat ini, dapat mengakibatkan permusuhan antar sesama, dapat mengakibatkan perpecahan di dalam negeri. Maka pernyataan dari oknum-oknum seperti ini adalah pernyataan yang sesat, menyesatkan. Karena Al-Quran itu tidak pernah ketinggalan zaman dan tidak pernah ketinggalan masa. Kita hidup di negeri saat ini amburadul. Berbagai macam perselisihan terjadi. Berbagai macam kekacauan terjadi di penjuru negeri. Ini disebabkan oleh pemimpin-pemimpin kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Coba kalau Anda sebagai pemimpin negeri menjadikan Al-Quran sebagai rujukan untuk memimpin, maka yakinlah, percayalah, pasti kemakmuran akan didapatkan. Pada masa khalifah-khalifah sebelumnya, di saat khalifah Khulafaur Rasyidin, di saat khilafah Umayyah dan Abbasiyah, mereka yang menghukumkan Al-Quran dengan Al-Quran, meletakkan Al-Quran sebagai hukum satu-satunya, maka pemerintahan di negeri itu berjalan lancar dan damai, rakyatnya sentosa. Semua ini karena mengambil rujukan daripada Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita sebagai pemimpin, kalaupun harus memegang teguh undang-undang dasar, tetapi kalau bisa diselipkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, coba untuk selipkan. Karena hukum daripada Al-Quran itu benar, dan dengan hukum daripada Al-Quran itu pasti tidak akan membuat rakyat sengsara, tidak. Karena Allah mencintai hambanya yang beriman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran, karena pada hari kiamat Quran itu akan menjadi penolong bagimu. Dia akan memberikan syafaat untukmu. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain dibaca itu sekedar untuk dipahami. Tetapi Al-Quran bisa menjadi zikir, bisa menjadi penenang jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan menyebut Allah atau membaca Al-Quran dapat menenangkan jiwa kita, dapat menenteramkan jiwa kita? Maka Al-Quran termasuk syafi'an pada hari kiamat nanti. Dia termasuk pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Karena di antara pemberi syafaat itu, di antaranya yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian para sahabat, kemudian para ulama, alim ulama pada hari kiamat diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian orang-orang syahid, mereka itu pada hari kiamat nanti memberikan syafaat. Kemudian Al-Quran juga memberikan syafaat. Dan yang terakhir bulan Ramadan. Ramadan pada hari kiamat juga akan memberi syafaat. Kepada siapa dia memberikan syafaat? Kepada orang-orang yang memenuhi hak Ramadan. Siapa yang memenuhi hak Ramadan ini? Orang yang memenuhi hak Ramadan yang pertama adalah dia melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Getem puasa. Orang yang puasa yang mendapatkan syafaat daripada Ramadan. Puasa yang pakibat, puasa yang benar-benar puasa. Karena makna dasar daripada saumun adalah imsak. Inni nadartu lirrahmani sauma. Maryam di saat itu bernadar. Dia bernadar bahwa dia akan sauma. Apa makna sauma? Makna daripada sauma adalah menahan, yaitu menahan diri daripada berkalam-kalam. Sama dengan makna daripada siam itu menahan diri. Dipakaikan untuk berpuasa, menahan diri daripada lapar dan menahan diri daripada makan dan minum. Diiringi dengan menahan diri daripada perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala puasa. Maka sebenarnya orang yang menjadi pilihan Ramadan pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mereka itu benar-benar betul berpuasa. Artinya bukan sekedar menahan dahaga dan lapar, tapi dia juga menahan daripada menggunjing orang, mengupat orang lain, menghina orang lain. Bahkan dia menahan diri daripada perkara-perkara yang yang dari mata, dari telinga, tidak mendengar upatan, tidak melihat kepada hal-hal yang haram. Maka orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan syafaat daripada Ramadan. Karena tersebut di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jauharul Qala'id, bahwa pada hari kiamat nanti Ramadan ini akan diciptakan oleh Allah menjadi seorang pemuda yang tampan. Pada hari kiamat dia menjadi seorang pemuda yang tampan, sangat tampan. Kemudian Ramadan ini sujud di hadapan Allah. Sujud. Maka saat itu Allah menanyakan pada Ramadan, hai Ramadan, irfa' ra'saka was'al hajatak. Hai Ramadan, angkat kepalamu dan mintalah apa yang kamu inginkan. Maka saat itu Ramadan yang bentuknya dalam wujud seorang pemuda yang tampan, dia memohon pada Allah, ya Allah, ada keluargaku, orang-orang yang menghidupkanku ketika di dunia. Dia benar-benar berpuasa Ramadan karena engkau. Tetapi saat ini mereka sedang dalam keadaan telanjang. Mereka sedang dalam keadaan berpanas-panasan, yaitu ketika mereka sedang di padang mahsyar. Maka aku pinta padamu ya Allah, ya Allah, berikan kepada mereka pakaian dan berikan kepada mereka naungan. Maka pada saat itu Allah memberikan kepada mereka pakaian dan dinaungkan mereka itu di bawah arasy. Kemudian Allah bertanya lagi pada Ramadan, hai Ramadan, apa lagi yang engkau inginkan? Ya Allah, hambamu ini, keluargaku ini adalah orang yang benar-benar berpuasa. Aku ingin mereka itu berbeda daripada orang-orang lain. Berikan kepada mereka mahkota wiqar. Mahkota wiqar. Maka saat itu Allah memberikan kepada mereka mahkota wiqar. Selesai diberikan mahkota wiqar kepada keluarga Ramadan,
Maka saat itu Ramadan meminta lagi pada Allah, ya Allah, mereka ini butuh kenderaan untuk melewati titik siratal mustaqim. Mereka ini ingin menuju kepada surga. Ya Allah, berikan kenderaan kepada mereka. Maka saat itu Allah memberikan burak, yaitu kenderaan yang kecepatannya melebihi kecepatan kilat, diberikan kepada ahli Ramadan. Kemudian mereka ahli Ramadan ini naik ke dalam burak, berangkat menuju ke surga. Begitu tiba di pintu surga, saat itu Malik Ridwan menanyakan pada ahli Ramadan, "Hai kalian dari mana ini?" Maka keluarga Ramadan ini, yaitu orang-orang yang benar-benar menunaikan ibadah puasa, mengagungkan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, di saat itu mereka menjawab, "Kami ini adalah keluarga Ramadan. Kami menghidupkan Ramadan, baik siang ataupun malam. Siang hari kami berpuasa, malam hari kami bertarawih, malam hari kami berwitir, malam hari kami membaca Quran, bahkan bersedekah. Kami adalah orang yang menghidupkan Ramadan." Maka Malik Ridwan di saat itu mengatakan, "Kalian tidak bisa masuk." Kenapa tidak bisa masuk? Karena kunci surga belum ada. Siapa kunci surga? Kunci surga itu, Miftahul Jannah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saat itu sedang memberikan syafaat kepada umatnya. Ada umat yang sedang berjalan di titik siratal mustaqim. Mereka sedang berjalan di titik siratal mustaqim, tetapi dalam keadaan apuh-apah. Terkadang ada yang terpleset, hampir jatuh. Di saat itu dihalau oleh Rasulullah, dibantu. Rasulullah dalam keadaan apuh-apah, beliau menyelamatkan umatnya. Kata malaikat Ridwan, "Rasul engkau itu adalah kunci surga. Kalau beliau belum masuk, maka yang lain tidak diperkenankan masuk." Maka ahli Ramadan, keluarga Ramadan adalah keluarga orang yang pertama yang menetap di pintu surga. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu mustaqqatun li arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Quran. Yang kedua, mut'imil ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Yang ketiga, shaimi Ramadan, orang yang memberikan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka keempat-empat ini adalah sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam kitab Jauharul Qala'id wa Jam'ul Fawaid wa Jauharul Qala'id. Sesuai. Karena pada saat itu umat Muhammad selaku ahli Ramadan adalah orang yang pertama di pintu surga. Maka surga benar-benar merindukan orang-orang yang menghidupkan Ramadan. Karena ya hadirin yang dirahmati Allah, kita mari berkaca diri. Kita perhatikan betapa banyak saudara-saudara kita yang dulunya sama-sama pergi ke tarawih, sama-sama pergi ke masjid, sama-sama berbuka puasa pada Ramadan tahun lalu. Tapi beliau-beliau itu saat ini sudah almarhumah, sudah almarhum. Tidak tertutup kemungkinan kita yang hari ini masih diberikan Allah mencicipi Ramadan, merasakan Ramadan, ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Itu tidak tertutup kemungkinan. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir, Ramadan wada bagi kita. Maka hendaknya atas nikmat Allah ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Ketika kita berpuasa, jangan menggunjing orang,
jangan menghina orang, jangan mengupat orang lain. Orang yang mengupat orang lain, kata ulama, orang yang mengupat itu bukan setengah pahalanya dihapuskan, tetapi total sehari hilang pahalanya. Orang yang suka menggunjing orang lain, membuka aib orang lain, baik itu dia buka aib melalui dunia nyata ataupun dunia maya. Seumpama dibuatkan status di Facebook membuka aib orang lain, itu sama dengan engkau mengatakan secara langsung di dunia nyata. Karenanya ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua perempuan, saat itu keduanya ini meminta izin pada Rasulullah untuk berbuka puasa, padahal sedang di dalam bulan Ramadan. Kata mereka berdua, kami sedang dalam keadaan lapar yang sangat dan sangat haus. Haus yang sangat bersangatan dan sangat lapar. Ya Rasul, apakah boleh kami berbuka? Maka saat itu Rasul mengirim utusan kepada kedua perempuan ini. Rasul tidak menjawab pertanyaan daripada dua perempuan ini, beliau mengirim utusan. Dan diiringi dengan mengirim tempat hidangan. Rasul mengirim tempat hidangan kepada dua perempuan ini. Kata Rasul pada utusannya, hai utusan, katakan pada dua perempuan ini, suruh muntahkan apa saja yang ada di dalam perutnya. Maka saat itu begitu tiba di hadapan dua perempuan ini, kata Rasul, kalian berdua harus muntahkan apa saja yang ada di dalam perut kalian. Rasul tidak memperkenankan kalian berbuka puasa, Rasul tidak memperkenankan kalian untuk makan dan minum, tidak. Tapi muntahkan apa yang ada di dalam perutmu. Maka saat itu kedua perempuan ini memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Ternyata hadirin, yang keluar adalah darah dan daging. Darah yang memenuhi tempat hidangan ini dibawakan oleh utusan ke hadapan Rasulullah. Ya Rasul, ini yang dimuntahkan oleh dua perempuan itu. Kata Rasul, mereka berdua adalah orang yang bersahur dengan makanan yang halal, tetapi berbuka dengan makanan yang haram. Apa maknanya? Mereka itu sahur dengan makanan yang halal, berbuka dengan makanan yang haram, yaitu mereka berbuka dengan mengupat orang lain, bukan berbuka mencuri makanan, bukan. Berbuka puasa dengan mengupat orang lain. Maka sabda Rasul, khamsun yuftirna shaib. Yuftir makna dasarnya adalah yang membuka. Kalau tidak ditakwilkan oleh para ulama, maka sungguh makna daripada yuftir ini adalah membuka hakikat. Hakikat membuka, maksudnya membuka makanan, makan langsung, makan secara langsung. Tetapi para ulama mentakwilkan makna yuftir di sini, berbuka maksudnya hilang pahalanya. 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, urutan yang pertama adalah ghibah, mengupat orang lain. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita menjaga dengan benar amal ibadah kita. Jangan sia-siakan. Jangan pernah kita memberikan pahala yang kita lakukan untuk orang lain. Karena apabila kita menggunjing orang, mengupat orang lain, menghina orang lain, sama dengan kita sudah menyedekahkan pahala puasa kita kepada orang lain. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Di mana ada kekeliruan, di situ Al-Fakir memohon maaf pada kaum mak dan kaum ayah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.